Halo sahabat, apa kabar semuanya? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu impak badan. Impak badan itu adalah impak yang kita lakukan dengan ketentuan. Ini adalah salah satu bagaimana mendiagnosa diri kita ini supaya kita cepat keluar dari berbagai macam permasalahan. Hadisnya, adu azkati abadanikum biqauli la ilaha illallah au bidduha mudawaman. Tunaikan impak badan kamu itu dengan mengucapkan la ilaha illallah atau dengan sholat duha mudawaman terus menerus. Gak boleh putus. Zikir juga gak boleh putus. Baik zikir jahar maupun zikir sirri, zikir dengan hati. Fa illam yastati, jika kamu gak bisa melakukan itu dengan terus menerus, fa bi amwalikum minal mut'am, maka tunaikanlah impak badanmu itu dengan bahan makanan pokok. Tidak mungkin kita akan mengimpakkan badan kita ini memotong tangan dan lain sebagainya, tidak mungkin. Maka apa kelebihan dari impak badan itu? Impak badan itu akan mendiagnosa hidup Anda. Ketika Anda beristikharah dengan Al-Quran, dengan mudah akan ditemukan di dalam Al-Quran jawabannya. Sakit nggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter, ke rumah sakit, tapi nggak sembuh juga, impak badan. Lilit hutang supaya dimudahkan biar hutang, impak badan. Ingin apa saja hajat Anda terkabulkan, tunaikan impak badan. Ada 4 perintah di dalam Al-Quran itu yang bersesuaian dengan logika kita. 1. Fankihu, menikah. Kulu wasyarabu, makan dan minum. Itu siang hari untuk bekerja, mencari nafkah. Kemudian berpakaian. Selain itu banyak yang tidak cocok dengan logika kita. Contohnya puasa. Di saat lapar nggak boleh makan, di saat ngantuk suruh makan. Ketika para nabi berdoa, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan logika. Nabi Nuh misalnya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak mampu menghadapi kaum saya, habiskan mereka." Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di musim panas di atas gunung sehingga dicemooh. Cocok apa tidak bikin kapal musim panas di atas gunung? Enggak cocok. Dan banyak lagi kisah-kisah yang bertabrakan dengan logika kita. Begitu juga dengan impak badan. Impak badan ini orang sudah susah, dililit hutang, malah suruh impak. Kenapa? Karena di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan tunaikan zakat. Selalu berpasangan ayat ini. Itu menandakan bahwa salat kita tidak akan sempurna kecuali dengan kita menunaikan zakat. Dan khusus dengan impak badan ini, yaitu dihitung tinggi badan berapa, berat badan berapa, dan umur kita berapa dijumlahkan jadi satu. Kemudian jumlah itu nanti diakumulasi dari jumlah itu dilihat di ayat berapa di surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Baqarah yaitu jumlahnya 286, jika lebih jumlahnya maka masuk dia ke surat Al-Imran. Nanti jumlah dari hitungan itu akan dikurangi dengan 286 sejumlah ayat-ayat di surat Al-Baqarah. Maka jumlahnya itu kemudian kita baca di ayat berapa, ayat 8, ayat 10 dan lain sebagainya di Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka kita akan mendapatkan diagnosa yang tepat untuk kita bisa keluar dari berbagai macam permasalahan. Dan ingat, orang yang impak badan ini dianjurkan bukan hanya orang yang bermasalah, orang sakit saja, tetapi semuanya kita ini dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan. Karena ini merupakan syarah ulama. Inilah pengalaman yang pernah saya lakukan ketika orang itu melakukan impak badan, maka dia akan keluar dari berbagai macam kesulitan, dia akan disembuhkan dari penyakitnya, dan akan sampai hajatnya. Kita buktikan sahabat, tunaikan impak badan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.